Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul analisis numerik metode Newton-Raphson untuk menghitung kenaikan harga beras. Nah, di sini ada saya sendiri, RM Raffi Hermawan, dan Kenalkan nama saya Rizky Pratama dengan NPM 2023110032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Haldani dengan NPM 2023 110053. Kenalkan nama saya Yoga Octavianus P. Marbun dengan NPM 2023 110060. baiklah lanjut. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah satu, harga beras mengalami fluktuasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat untuk merencanakan kebijakan ekonomi atau memproyeksikan kebutuhan pasar. Kita perlu mengetahui tingkat pertumbuhan pertumbuhan tahunan harga beras. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa memperkirakan tingkat pertumbuhan pertumbuhan tahunan harga beras berdasarkan data harga awal, harga yang diinginkan setelah beberapa tahun, dan periode waktu yang diinginkan. Tujuan satu, menghitung tingkat pertumbuhan tahunan harga beras menggunakan metode Newton-Raphson, memberikan estimasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan atau pelaku ekonomi dalam merencanakan langkah selanjutnya. Next. Sini ada algoritma dan metode Newton-Raphson. Metode Newton dan Raphson adalah metode iteratif untuk mencari akar dari suatu fungsi. Pada kasus ini, kita ingin mencari tingkat pertumbuhan tahunan harga beras yang memenuhi persamaan pertumbuhan harga. Rumus iterasi Newton-Raphson, R nu, R new sama dengan R dikurang FR per F aksen R, di mana R adalah tebakan awal atau estimasi pertama tingkat pertumbuhan, FR adalah fungsi yang mewakili pertumbuhan harga beras, F aksen R adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Fungsi FR, di sini ada rumusnya, FR sama dengan HT dikurang H0 dikali dalam kurung 1 plus R pangkat T. H0 sama dengan harga awal beras, HT sama dengan harga beras yang diinginkan setelah T tahun. T T itu adalah jumlah tahun, R adalah tingkat pertumbuhan tahun tahunan yang dicari. Turunan F aksen R, yaitu F aksen R sama dengan min H0 dikali T dikali dalam kurung 1 plus R pangkat T min 1. Digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan harga beras seiring perubahan tingkat pertumbuhan. Next. Nah, ini bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Paket harga import Java Util Scanner digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui konsol. Import Java text.decimal format memungkinkan kita untuk memformat angka desimal agar ditampilkan dengan jumlah digit tertentu. Misalnya dua angka di belakang koma. Public kelas harga beras. Kelas ini adalah tempat di mana semua fungsi dan logika program ditulis. Public static double F. Eh, Tujuannya yaitu menghitung selisih antara harga yang diinginkan. HT. HT ialah harga beras yang diinginkan setelah beberapa tahun yang diinginkan oleh user. Dan harga awal beras yang tumbuh dengan tingkat pertumbuhan R yang dicari selama tahun yang ditentukan user. Eh, di sini mat.pound 1 plus R T menghitung
yang menghitung yang merupakan pertumbuhan harga beras dari harga awal H0 selama tahun dengan tingkat pertumbuhan R, pertumbuhan yang dicari. Fungsi ini mengembalikan selisih antara HT dan hasil dari H0 kali mat.pau 1 plus R T. Jika hasilnya positif, itu berarti harga yang diinginkan HT lebih besar dari harga yang diperkirakan. Berdasarkan pertumbuhan H0 selama tahun, jika hasilnya negatif, itu berarti harga yang diinginkan lebih kecil dari harga yang diperkirakan. Public stat, static double BF tujuannya yaitu menghitung selisih antara harga yang diinginkan, sorry, tujuannya yaitu menghitung turunan pertama dari fungsi f terhadap r. Ini penting untuk metode Newton-Raphson agar dapat mempercepat proses pencarian akar. Rumusnya menggunakan aturan turunan untuk fungsi eksponensial. Eh, Parameternya R ini adalah tingkat pertumbuhan tahunan dalam bentuk desimal. H0 ini adalah nilai awal atau jumlah pada waktu T. T ini adalah waktu dalam tahun. Min H0 ini di sini menunjukkan bahwa kita sedang menghitung dampak negatif dari pertumbuhan. Dalam konteks keuangan, ini bisa berarti bahwa kita sedang melihat potensi kerugian atau penurunan nilai. T ini adalah waktu yang menunjukkan berapa lama pertumbuhan telah berlangsung. Semakin besar nilai T, semakin besar dampak dari pertumbuhan mat.pau 1 plus R T min 1. Faktor pertumbuhan eh, untuk periode T-1 ini menunjukkan beberapa banyak nilai awal H0 telah tumbuh setelah T 1 tahun. Selanjutnya, public static double Newton-Raphson. Tujuannya adalah mencari nilai R yang membuat fungsi VR mendekati nol menggunakan metode Newton-Raphson. Parameternya H0 harga awal beras, HT harga beras yang diinginkan, T jumlah tahun, R0 tebakan awal untuk tingkat pertumbuhan, batas toleransi untuk konvergensi, max iteration, batas maksim batas maksimum iterasi yang diizinkan. Ini adalah metode yang digunakan untuk mencetak teks ke konsol. Dalam konteks program ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna tentang status perhitungan yang sedang berlangsung. String yang dicetak iterasi ke minus 0 ini adalah iterasi ke minus 0 titik 2 R sama dengan ini adalah string tetap yang menjelaskan bahwa ini adalah iterasi pertama dari metode Newton-Raphson plus R ini adalah cara untuk menggabungkan string dengan nilai variabel R. Variabel R pada titik ini adalah tebakan awal untuk tingkat pertumbuhan tahunan yang diberikan oleh pengguna saat memanggil metode Newton-Raphson. Nilai R pada saat baris ini dieksekusi, nilai R adalah nilai awal yang diberikan oleh pengguna. Tujuan memberikan umpan balik. Baris ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna
tentang nilai awal yang digunakan dalam perhitungan. Ini penting untuk transparansi sehingga pengguna tahu dari mana perhitungan dimulai. Menandai iterasi. Dengan memandai iterasi ke minus nol, pengguna dapat memahami bahwa ini adalah langkah pertama dalam proses iterasi. Ini juga membantu dalam melacak kemajuan perhitungan di iterasi berikutnya. Baiklah, penjelasan saya sampai sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemana nih? Rizky dah. Hmm. Next dah. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian codingan ini. Public static void main itu adalah metode utama dalam program berfungsi untuk mendeklarasikan codingan. Di line berikutnya terdapat scanner sama dengan new scanner system in berfungsi untuk membaca inputan user melalui konsol. Di line berikutnya terdapat codingan try yang berfungsi untuk menangkap pengecualian yang mungkin terjadi, seperti input yang tidak valid menggunakan block try. Di line berikutnya, sistem out print masukkan harga awal beras H0 merupakan pesan yang diminta agar pengguna memasukkan inputan harga awal beras. Double H0 sama dengan scanner next double itu merupakan codingan yang akan menyimpan hasil dari inputan user ke variabel H0. Di line berikutnya, sistem outprint masukkan harga beras yang diinginkan setelah T tahun HT itu hampir sama dengan codingan line di atas, di mana inputan user akan masuk ke variabel HT yang menyimpan nilai berupa double. Di line berikutnya hampir sama, hanya dibedakan dengan nilai inputan yang akan disimpan ke variabel T tahun ya. Di sistem outprint masukkan tebakan awal pertumbuhan tahunan atau yang kita sebut R0 memiliki fungsi untuk membaca tingkat pertumbuhan tahunan dari harga beras. Di line berikutnya, sistem outprint masukkan maksimal iterasi merupakan metode yang membaca jumlah maksimum iterasi pada metode Newton-Raphson. Di line berikutnya double R Newton-Raphson H0 HT T R0 tolerance max iteration itu berfungsi untuk memanggil metode New-Raphson yang akan menghitung tingkat pertumbuhan tahunan dari harga beras. Untuk decimal format df sama dengan new decimal format itu fungsinya untuk membuat objek
angka dengan 2 desimal, misalnya 0,12. If R tanda seru sama dengan double dot none, itu merupakan pengecekan apakah nilai R itu merupakan bukan number. Jika bukan number, maka hasilnya akan dihitung lalu ditampilkan dalam persentase bentuk R kali 100% ditambah, itu kode terpotong ya, DF format R kali 100% menghasilkan nilai 2 desimal. Else-nya, jika inputan user menggunakan bukan angka alias huruf, maka codingan akan gagal dan diberikan pesan berupa metode tidak konvergen dalam jumlah iterasi yang diberikan. Di dalam line berikutnya adalah catch Java until dot input mismatch exception A. Fungsinya untuk menangkap kesalahan inputan yang dimasukkan oleh user jika memasukkan non-angka atau berupa huruf, maka codingan akan memberikan output berupa input tidak valid, harap masukkan angka yang sesuai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yoga, dipersilakan. Next. Berikut merupakan output dari codingan yang sudah di-coding tadi. Pertama, masukkan harga awal beras H0 sama dengan 10.000. Ini merupakan inputan yang akan dimasukkan oleh user. Kedua, masukkan harga beras yang diinginkan setelah T tahun HT 20.000. Nilai ini adalah harga beras yang diinginkan oleh user. Yang ketiga, masukkan jumlah tahun T sama dengan 5. Ini adalah durasi waktu dalam tahun yang digunakan dalam model pertumbuhan. Dalam hal ini, user meminta jumlah tahunnya sebanyak 5. Yang keempat, masukkan tebakan awal tingkat pertumbuhan tahunan 0,1. Ini adalah tebakan awal atau perkiraan awal untuk tingkat pertumbuhan tahunan. Input 0,1 yang berarti kita mulai dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan 10%. Yang kelima, toleransi untuk estimasi tingkat pertumbuhan 0,0001. Yang keenam, masukkan maksimal iterasi banyak 10. Ini merupakan inputan untuk yang akan dimasukkan oleh user dan iterasi prosesnya nanti. Yang pertama, iterasi ke 0. R sama dengan 0,1. Iterasi pertama dimulai dengan tebakan awal R 0,1 dalam kurung yang bisa dimaksud 10%. Iterasi ke 1. R sama dengan 0,1532 dan seterusnya. Setelah iterasi pertama, nilai R dihitung menggunakan rumus Newton-Raphton yang hasilnya adalah seperti tadi yang saya sebutkan, atau bisa disebut sekitar 15,32%. Untuk iterasi kedua, R-nya sama dengan 0,1487 dan seterusnya. Iterasi ini sedikit menurun dari R iterasi ke 1.
menunjukkan bahwa algoritma sedang mendekati nilai yang lebih tepat. Selanjutnya, iterasi ketiga, R sama dengan 0,1486 dan seterusnya. Iterasi ketiga nilai R hampir tidak berubah, yaitu sekitar R 0,1487 atau 14,87%. Ini menunjukkan nilai R sudah cukup konvergen atau tidak banyak berubah antara iterasi. Tingkat pertumbuhan tahunan yang diperkirakan adalah 14,87%. Setelah iterasi ketiga, nilai R yang telah dikonvergen adalah sekitar 0,1487 atau 14,87%. Jadi outputnya program menampilkan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan yang diperkirakan adalah 14,87%. Kesimpulannya kita dapat terdapat menjadi dua hasil program. Program berhasil menghitung tingkat pertumbuhan tahunan harga beras menggunakan metode Newton-Raphson. Dengan memasukkan data yang sesuai, pengguna dapat memperkirakan kenaikan harga beras dalam periode tertentu. Manfaatnya, program ini dapat digunakan oleh pengambilan kebijakan untuk merancang strategi ekonomi atau bagi pelaku dasar untuk mempersiapkan kenaikan harga beras. Sekian dari saya. Ya, terima kasih.